warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan para hadirin. Perkenalkan, nama saya Rosita, perwakilan dari SMK Negeri 8 Pandeglang. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Regen Boncel yang diterjemahkan dan disarikan dari cerita rakyat Pandeglang oleh Irma Suara Kirana. Di kaki gunung Giawas ada sebuah kampung. Kampung kecil terdiri dari 4 sampai 5 rumah yang letaknya terpencil. Kampung ini disebut dengan Kampung Kandang Wesi. Semua rumah di kampung ini bentuknya sama, yaitu rumah panggung. Namun, ada satu rumah yang bentuknya berbeda, karena pemiliknya bukan asli dari kampung tersebut, melainkan seorang pengembara yang sudah lama menetap. Pemilik rumah itu memiliki hobi memelihara binatang, seperti burung dan kuda. Adapun pengurus kudanya ialah seorang anak muda yang bernama Boncel. Badannya yang kurus membuat penampilannya seperti orang tua. Majikan Boncel memperlakukan Boncel sangat bengis dan kejam karena masalah utang piutang dengan bapak Boncel. Karena tidak tahan, Boncel pun melarikan diri menembus semak-semak hingga hutan belantara dengan perasaan was-was takut dikejar oleh si majikan. Ia terus berjalan, dan akhirnya menemukan suatu pondok yang sederhana. Ia bermaksud untuk menumpang tidur, namun sepanjang malam itu ia tidak bisa tidur pulas, memikirkan apa yang harus dilakukannya setelah pergi dari rumah majikannya. Air matanya berlinang mengingat ibu bapaknya yang hidup dalam kemiskinan. Pagi-pagi sekali, Boncel meneruskan perjalanan kembali ke hutan, di mana ia bertemu dengan seorang pemburu yang mengajaknya ke Pamijahan. Tak lama tinggal di Pamijahan, Boncel pamit pulang ke kandang Wesi untuk bertemu dengan ibu bapaknya yang sangat ia rindukan. Namun, karena tidak tahu jalan, Boncel akhirnya tersesat sampai ke Garut. Di sana, ia melihat peralatan besar. Ternyata Bupati Garut sedang menikahkan putrinya. Adapun pejabat tinggi yang diundang ialah Bupati Cianjur yang mengajak bawahannya untuk mengiringnya. Selain Bupati Cianjur, ada juragan kepala. Tiba saatnya bagi Bupati Cianjur pulang. Juragan kepala sibuk mempersiapkan kuda dan para kuli angkut. Melihat hal tersebut, Boncel menawarkan diri untuk menjadi kuli angkut. Singkat cerita, Boncel sudah ada di Cianjur di rumah juragan kepala. Ia bertugas untuk mengurus kuda. Tidak heran apabila majikannya sangat menyayanginya. Boncel bekerja dengan rajin, tekun, jujur, pandai membawa diri. Sesekali Boncel ditugaskan oleh majikannya untuk menjemput anaknya yang bersekolah di kabupaten. Pada malam hari, ketika anak majikan sedang belajar, Boncel diajarkan membaca dan menulis Hana Caraka. Sampai akhirnya Boncel bisa membaca dan menulis. Pada suatu hari, juragan kepala pergi ke istana untuk memeriksa kuda. Di laci Radea terdapat tulisan aksara Sunda yang berbunyi Kandang si Radea. Tiba di istana si Pelor pun terdapat tulisan aksara Sunda yang berbunyi Kandang si Pelor. Juragan kepala menyangka itu adalah tulisan anaknya. Namun, setelah diselidiki, ternyata itu adalah tulisan si Boncel. Melihat kemampuan Boncel, juragan kepala langsung menyuruh Boncel untuk bekerja di kantornya, membawakan map juragan kepala. Keterampilan dalam membaca dan menulisnya kini semakin bagus. Tugasnya pun bertambah. Ketika juragan kepala diangkat menjadi pati di kantornya, Boncel diangkat menjadi juru tulis. Karir Boncel kini semakin cemerlang, hingga akhirnya diangkat menjadi jaksa di Bogor. Jaksa Boncel sangat disayangi, dihormati karena rajin, jujur, pandai membawa diri. Tidak sampai 2 tahun menjadi jaksa di Bogor, Boncel mendapatkan anugerah yang sangat besar. Ia diangkat menjadi juru tulis. Ia diangkat menjadi bupati di Caringin, sering disebut Regen Boncel. Kini berita Boncel menjadi seorang bupati menyebar luas di dalam penjuru hingga terdengar di telinga emak dan Pak Boncel. Ketika mendengar kabar itu, emak dan Pak Boncel yakin itu adalah anaknya yang selama ini hilang. Keesokan harinya, tanpa dapat dicegah lagi, keduanya berangkat ke Caringin.
Tiba di sana, pakaian mereka sudah tidak karuan. Kaki mereka bengkak-bengkak. Mereka hampir putus asa. Namun, setelah mengetahui mereka sudah tiba di Caringin, semangat mereka kembali lagi seperti semula. Mereka tergopoh-gopoh masuk ke pekarangan Bupati. Seorang penjaga datang menghampirinya dan langsung berkata, "Siapa kamu? Berani-beraninya datang ke sini." Bentak penjaga itu kepada emak dan Pak Bocah. "Maaf, Nak, kami datang dari jauh dari kandang musti yang mencari anak kami yang hilang. Kami mendengar kabar bahwa anak kami hendak menjadi bupati di sini. Apakah itu benar, Nak?" Mak Boncel menjelaskan dengan penuh harapan. "Tidak mungkin. Ibu dan bapak seorang bupati hina seperti kalian." Boncel, tinggi, agak hitam. Memang benar, di pipi sebelah kanan terdapat tanda hitam. Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Anak ini dan Aki. Jelas, Nak. Itu adalah anak kami. Anak kami yang selama ini hilang. Oh, kami pada beliau, Nak. Sudah belasan tahun kami tidak bertemu. Baiklah, saya akan pergi ke dapur. Pak, ini sangat rindu sama si Ujang, Pak. Iya nih, sabar. Si Ujang pasti datang memeluk, merangkul kita, menangis sebenak kita nih. Sabar nih, sabar. Akhirnya penjaga itu pun datang. Tapi dia malah mengusir emak dan Pak Boncel beberapa kali. Karena Bupati Boncel sangat marah dan mengatakan bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Tapi tetap saja emak dan Pak Boncel tidak mau pergi dari tempat itu. Sampai akhirnya Bupati Boncel harus turun tangan. Ketika melihat kedua orang tuanya, dia langsung menendangnya. Emaknya hingga jatuh. "Siapa kalian? Berani-beraninya mau anak. Aku tidak punya orang tua, hina seperti kalian." Ingat, Ujang. Itu Bapak, Nak. Bapak yang sejak kamu meninggalkan majikanmu yang buruk itu. Tidak mungkin kita mencari kamu, Nak. Mamamu sudah kebingungan. Siang, malam, hanya menyebut namamu, Nak. Tapi sekarang kau sudah menjadi orang, Nak. Bapak dan Emak sangat bangga kepadamu. Tidak! Aku tidak punya orang tua, hina seperti kalian. Penjaga, seret orang ini keluar. Aku sudah tidak mau melihatnya lagi. Cepat! Setelah kejadian itu, Mak Boncel dan Pak Boncel diseret ramai-ramai keluar. Seperti binatang. Dia tidak bisa hidup tenang setelah mengusir keduanya. Selalu terbayang wajah kedua orang tuanya. Sampai suatu saat dia terkena penyakit gatal di ujung kaki. Penyakit apa ini? Penyakit apa ini? Aduh, sakit sekali. Sampai tidak ada satu obat yang bisa menyembuhkanku. Lama-lama aku bisa gila karena penyakit ini.
Pati Bonceng tidak bisa tenang sampai dia berpikir itu adalah ulahnya dan pada suatu saat mengusir kehidupan. Suatu ketika mereka hendak pergi ke Lesti, bertemu dengan dia, bersimpuh di kakinya. Ketika tiba di sana, mereka melihat rumahnya kini bekas bangunan saja. Di sekeliling rumahnya sudah dipenuhi pada gelap. Ia histeris memanggil keduanya. Ibu, Bapak, kenapa kalian tega meninggalkanku ketika aku sudah datang kepada kalian? Ibu, Bapak. Ya Allah, bagaimana cara menembus dosaku ini? Aku sudah durhaka kepada mereka. Ibu, Bapak, aku benar-benar menyesal. Aku benar-benar menyesal. Setelah kejadian itu, Bupati Bonceng tidak bisa. Dia hanya bisa merasakan penyakit yang dideritanya. Karirnya jatuh berantakan. Banyak orang yang menjauh. Sampai akhirnya Bupati Bonceng meninggal. Ada pesan moral yang bisa dipetik dari cerita Raden Bonceng ini, ialah kekuasaan bukanlah segalanya. Jangan sampai kekuasaan membuat kita lupa kepada kedua orang tua kita, karena surga di telapak kaki keduanya, terutama ibu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.